Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Julita Hasanah dengan NIM 211013112005. Kemudian dengan rekan saya yaitu Adelia Erlin Archandra Prasetyana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai pembuatan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, dalam pembuatan proyek ini, adapun perangkat yang kami pakai dalam pembuatan proyek yaitu adalah 60 buah PC, kemudian ada 1 buah server, kemudian ada 3 buah router, dan ada 6 buah switch. Nah, dengan menggunakan beberapa perangkat ini, maka memenuhi jumlah 350 juta dan sudah sesuai dengan anggaran dana yang disediakan. Nah, kemudian untuk topologi jaringan yang kami terapkan pada studi kasus proyek ini adalah menggunakan topologi star. Nah, mengapa menggunakan topologi star? Karena topologi star ini merupakan topologi yang umum digunakan dalam jaringan komputer. Jadi dalam topologi star ini, setiap komputer itu terhubung ke pusat atau switch sentralnya. Nah, ini dapat dilihat pada setiap ruang komputer. Misalnya pada lantai 2, pada ruang komputer 5, ruang komputer 4, ruang komputer 3, itu semua perangkat atau PC-nya itu terhubung ke satu buah pusat atau switch sentralnya. Nah, adapun untuk job desk atau tugas yang saya kerjakan dalam pembuatan proyek ini yaitu pada lantai 2, di mana pada lantai 2 ini mempunyai 3 ruangan, yaitu ruang komputer 3, ruang komputer 4, dan juga ruang komputer 5. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa setiap kelas itu mempunyai pusat atau switch sentralnya masing-masing. Nah, ini sentralnya ruang komputer 3 mempunyai 1 switch sentral, ruang komputer 4 mempunyai 1 switch sentral, dan ruang komputer 5 mempunyai 1 switch sentral. Dimana setiap perangkat atau PC-PC-nya ini memiliki atau mempunyai port yang tersedia untuk menghubungkan kabel dengan pusat atau switch sentralnya, dimana kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan switch ini dengan menggunakan kabel stripe. Ini dihubung antara PC dengan switch sentralnya ini dihubungkan dengan kabel, dimana kabelnya ini namanya kabel stripe. Untuk menggunakannya bisa lihat di sini kabel stripe. Nah, kemudian untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringannya itu sendiri terjadi pada pusat atau switch sentralnya ini. Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin mengirimkan data ke perangkat lainnya, maka data tersebut dikirimkan ke pusat atau switch sentralnya terlebih dahulu. Kemudian pusat atau switch sentral kemudian mengirimkan data ke perangkat tujuan yang dituju. Ini misalnya ingin dari PC 24 ingin mengirimkan data ke PC 27 misalnya, maka dari PC 24 ini mengirimkan datanya dulu ke pusat sentralnya itu di sini pada switch. Kemudian switch sentral ini akan menerima data dari PC 24 dan akan mengirimkannya ke alamat tujuan misalnya pada PC 26. Nah, seperti itu alurnya. Nah, kemudian adapun alasan lain kami mengapa menggunakan topologi star, yaitu jika salah satu perangkat itu mengalami kerusakan atau misalnya terputus, maka perangkat itu saja yang terpengaruh gitu. Jadi jaringan lain itu tetap dapat beroperasi walaupun ada satu perangkat yang terputus atau mati misalnya. Nah, ini misalnya kita matikan satu perangkat, misalnya
perangkat yang mati itu pada PC 24. Coba kita matikan. Nah, coba kita ngeping data, misalnya ngeping PC 26 ke PC 40. Kita lihat dulu IP dari PC 20 ini berapa. 192.168.176. Oke, kita coba dari PC 26 tadi ya. Stop. Kita coba di command prompt. Ketikkan ping 192.168.176. Nah, dapat dilihat di sini ya. Tadi dari PC 26 ke PC 40 itu tetap bisa ngeping walaupun ada satu perangkat yang mati. Jadi komputer itu akan tetap terhubung walaupun ada satu perangkat yang mati, karena memang satu perangkat itu tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya, karena semua perangkat komputer itu terhubung ke switch sentralnya, sehingga itu tidak akan mempengaruhi jika ada satu perangkat yang bermasalah ataupun yang mati. Nah, kita close saja. Nah, sebenarnya ini bisa juga ngeping ke lantai sebelahnya, yaitu lantai 1. Kita coba, misalnya PC berapa ya? PC 48 misalnya, mau ngeping ke lantai 1 di PC 1. Kita lihat dulu IP dari PC 1 berapa. IP PC 1 191.113. Misalnya PC berapa tadi ya? 48. Coba kita ping command prompt. Ping 192.168.113. Nah, tetap dapat ngeping ya, masih terhubung. Karena memang perangkat yang mati tadi itu tidak mempengaruhi perangkat yang lain untuk beroperasi dan saling terhubung. Terus, si 24 nih. Coba kita mengirimkan pesan misalnya nih. Misalnya dari PC 29 ya ke PC 48 misalnya. Statusnya dari PC 30 misalnya ke PC 48. Nah, sukses. PC 30 ke PC 48 itu sukses mengirim pesan. Oke, coba kita nyalakan lagi PC 24 yang dimatikan. Oke. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, nah dengan menggunakan topologi star ini juga memungkinkan penambahan atau pengurangan perangkat dengan mudah. Jika ingin menambah perangkat baru ke jaringan, kita hanya perlu
menghubungkannya ke pusat atau switch sentralnya. Misalnya nih, ingin menambahkan perangkat atau PC lagi, tinggal tambahkan aja PC-nya misalnya, kemudian menggunakan kabel strike. Ini kabel strike nih, gunakan kabel strike yang dihubungkan ke switch sentralnya, kemudian baru dibuat IP-nya, baru dikonfigurasi, maka itu nanti tidak akan berpengaruh untuk PC-PC yang lainnya dapat beroperasi. Seperti itu. Ini dihapus aja. Nah, dengan hal ini maka dapat memudahkan jaringan jika memperluas jaringan jika diperlukan. Nah, jika ada masalah atau konfigurasi yang perlu diubah, maka perubahan tersebut dapat dilakukan di pusat atau switch sentralnya saja tanpa harus mengganggu perangkat lain dalam jaringan. Nah, gitu. Jadi pada topologi jaringan pada project kami ini juga terdapat satu router backup, yang dimana router backup ini dia berfungsi sebagai router backup jika penghubung utama antara router 1 dan juga pada lantai 1 dan router pada lantai 2 itu terputus. Nah, jadi router ini berfungsi sebagai router backup. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya pada project yang kami buat ini yaitu rancangan jaringan komputer terdiri dari 2 lantai, yaitu dimana mempunyai 6 buah ruangan. Itu pada lantai 1 ini mempunyai 2 ruangan, yaitu ruang komputer 1 dan juga ruang komputer 2. Kemudian pada lantai 2 itu mempunyai 3 ruangan, yaitu ruang komputer 3, ruang komputer 4, dan juga ruang komputer 5. Dengan menggunakan topologi star dan anggaran biaya 350 juta, semua perangkat sudah memenuhi topologi yang dirancang. Nah, dari awal perancangan hingga selesai dikonfigurasi, maka didapat kesimpulan bahwa perancangan jaringan sudah memenuhi anggaran biaya yang disediakan tadi, yaitu 350 juta. Kemudian topologi yang diterapkan yaitu menggunakan topologi star. Kemudian untuk alamat IP-nya sendiri itu menggunakan IP kelas C. Nah, setelah selesai dikonfigurasi, semua perangkat sudah dapat saling terhubung dengan mengirim dan menerima data seperti pada contoh yang saya buat tadi. Kemudian terakhir untuk rekomendasi pengembangan selanjutnya dari kami sendiri yaitu agar jaringan ini dapat mendukung layanan yang lebih kompleks lagi, seperti misalnya ada voice over IP atau video streaming. Nah, kemudian direkomendasikan juga mempertimbangkan alokasi yang lebih besar untuk mengatur prioritas lalu lintas dan memastikan bahwa perangkat jaringan mendukung fitur-fitur yang dibutuhkan untuk layanan tersebut. Nah, sekiranya itu saja presentasi dari project kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya Julita Hasanah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.